rangkaian momen bersejarah bagi Nagari Sungai Pua, mulai dari peresmian Balai Rua Nagari Sungai Pua, drama klasik Anak Nagari Limpapeh Rumah Nan Gadang, Saluang, dan kehadiran sejumlah artis Minang yang menambah semarak suasana. Ale tentunya tak sekedar ale, sebuah ale nagari yang diselenggarakan secara sakral. Penyelenggaraan ini dimulai dengan membantai jawi, sebuah ritual menyembelih sapi yang menjadi pertanda pengorbanan yang besar dari nagari untuk menjalin silaturahmi di antara perantau. Sapi itu nantinya akan dijadikan santapan untuk seluruh nagari yang ikut makan bajambar, sebuah tradisi makan bersama yang hanya dilakukan saat acara adat. Tentunya ini peristiwa langka yang tak hanya sekedar formalitas, namun sebuah tradisi yang harus dipertahankan oleh masyarakat Minang. Membuktikan bahwa sosial kapital itu modal yang sangat berharga bagi kemajuan Sumatera Barat ini. Kekompakan anak nagari di Sungai Pua ini dari berbagai unsur yang kebetulan memang nagari ini dari sumber daya manusia maju, dari sumber daya alam juga bagus, cantik gitu ya, bisa disatukan dalam sebuah potensi untuk pembangunan. Inilah hasilnya, menjadi yang terbaik dia di seluruh Indonesia. Dan ini membanggakan nagari,
bukan hanya membanggakan Nagari, tapi juga membanggakan kita seluruhnya di Sumatera Barat, karena mewakili Sumatera Barat di tingkat nasional. Begini, kesan kita terutama terhadap adanya Nagari Sungai Pua, acara syukuran dewasa ini adalah bahwa modal dasar kekompakan masyarakat, rasa kebersamaan, keterpaduan dalam berbagai mewujudkan programnya cukup tinggi. Itulah yang mengantarkan Nagari Sungai Pua menjadi nagari terbaik tingkat nasional. Nah, justru karena itu barangkali di dalam acara syukuran kita pantas bersyukur, tapi sebaliknya juga merupakan tantangan. Tantangan apakah ke depan Nagari Sungai Pua masih mampu tidak menjadi nagari terdepan di nasional ini. Bahkan diharapkan muncul kejutan-kejutan baru secara nasional yang lahir dari Nagari Sungai Pua. Hasilnya, rasa cinta yang mendalam terhadap nagari semakin dirasakan oleh warga Sungai Pua dan setiap orang yang memiliki ikatan emosional dengan nagari Apabasi ini. Seperti Nyonya Oti Amir Pamunca, istri dari almarhum Datuk Tumangguang Gadang, tokoh masyarakat. Semasa hidupnya, Datuk Tumangguang begitu mencintai Sungai Pua, sehingga sang istri yang saat ini sudah berkantor di Belanda masih mengingat pesan suaminya untuk membangun nagari Sungai Pua. Mengingatkan istri akan ketentuan adat untuk tidak membawa harta pusaka setelah ia meninggal dunia. Sepeninggal suaminya, Nyonya Oti masih disambut baik oleh warga Sungai Pua, sehingga Nyonya Oti merasa Sungai Pua adalah kampungnya sendiri yang harus ia sukseskan pembangunannya. Meskipun ia bukan warga Sungai Pua asli, almarhum suaminya berasal dari Sungai Pua. Sekarang ia bekerja di Belanda. Meskipun sang suami sudah lama meninggal, namun kecintaannya pada Sungai Pua membuat ia rela menempuh ribuan mil demi menyaksikan alek nagari terbesar sepanjang sejarah Sungai Pua yang digelar hari Minggu lalu. Jumlah perantau lainnya juga datang dari Amerika, Singapura, dan Australia. Ditambah dengan perantau dari dalam negeri yang sudah memiliki jabatan strategis di sejumlah perusahaan besar nasional. Saya memesan sebelum meninggal, dia meninggal 28 Juli, 27 Juli malam dia bilang, ingat pada Sungai Puar, uang yang ada di Sungai Puar tidak boleh ke Jawa. Lalu saya bilang, ya, saya bilang begitu, tapi dia selalu bilang titip kampung Sungai Puar. Jadi ini untuk demi kecintaan pada sang suami ya, Bu? Ya, langsung ya, betul. Oh, saya bangga sekali. Dari berapa 72.000 kampung ya adanya. Ya, saya bangga sekali. Kok terjadi juga ya, sebab suami saya dulu jadikanlah kantor wali nagari sendiri dan sekarang kok menjadi begitu. Bangga sekali saya. Tentunya masyarakat Sungai Pua pantas berbangga dengan keberhasilan mereka membangun jaringan berbasis internet di setiap jorong di nagari ini. Data kependudukan mereka rancang sedemikian rupa sehingga dengan mudah bisa diakses oleh perangkat nagari. Hanya dalam beberapa jam saja pelayanan bisa dipercepat dari biasanya dengan bantuan jaringan internet ini. Selain jaringan yang berbasis internet, Sungai Pua juga masih punya segudang keberhasilan yang pantas mereka banggakan. Sebut saja industri pupuk kompos yang menjadi alternatif petani pasca kelangkaan pupuk. Kiprah Sungai Pua hingga ke kancah nasional selama 2 tahun belakangan tentunya tak lepas dari peranan seorang pemimpin yang karismatik yang menyerahkan komitmen kepemimpinannya hanya untuk nagari Sungai Pua. Seorang wali nagari yang penuh dedikasi telah memimpin pergerakan Sungai Pua hingga dikenal karena prestasi ke seluruh penjuru Indonesia. Kita memang di dalam RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Sungai Pua, di strategi yang ke-6, yaitu menjalin kerjasama dengan masyarakat perantau yang bermanfaat untuk pembangunan nagari. Jadi kita segala sesuatu kebijakan yang kita laksanakan, kita selalu komunikasi aktif dengan perantau, sehingga perantau merasa memiliki bahwa nagari ini juga adalah miliknya dia. Ketika momen-momen seperti ini, dia sangat bangga, dia sangat bahagia, antusias untuk pulang. Yang luar biasa sekali, kepulangan perantau ini bukan melalui undangan, dari mulut ke mulut, melalui koordinatornya masing-masing, sehingga dia pulang. Bahkan ada orang tua
yang sangat terkenal di rantau, sulit sekali keluarganya untuk mengajak pulang. Namun dengan informasi ketika Nagari Singapura berhasil menjadi negara terbaik, dia terpanggil untuk pulang. Sekarang udah bersama kita di Nagari Singapura. Sosok pemimpin bersahaja ini tentunya juga dibutuhkan oleh negara lain untuk memajukan nagari di bumi Minangkabau ini. Selamat Nagari Sungai Pua, sukses ini tentunya akan menjadi contoh bagi orang Minang ke depannya.